Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua yang saya banggakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar yang namanya azan. Bahkan iqamah kita sangat hafal urutan-urutannya. Karena setiap hari kita mendengarnya dari beduk subuh sampai ketemu isya. Itu azan selalu dikumandangkan. Kenapa Allah perintahkan kita untuk beribadah sehari 5 kali? Karena untuk mengingatnya, untuk berdoa. Dan ternyata di dalam azan tersebut itu ada keutamaan atau keistimewaan daripada azan. Kita lahir di dunia ini, kita diazani. Kita meninggal pun, meninggalkan dunia, kita diazani. Segala sesuatu yang mungkin menurut kita mustahil, kalau kita azan itu akan merubah keadaan yang saat ini kita rasakan. Seperti halnya ketika lagi hujan lebat, maka azanlah. Dan kemudian ketika ada bala bencana dan sebagainya, maka azanlah. Karena di dalam azan itu terdapat kata-kata yang sangat luar biasa. Keutamaan daripada azan itu sangatlah luar biasa. Nah, di antara keutamaan azan, jika seorang merasa tersesat, pergi atau tak tahu arah pulang di suatu tempat, hendaklah ia melakukan azan. Maka dengan izin Allah Ta'ala, ia akan mendapatkan petunjuk. Nah, maka dari itu kita harus bersyukur dengan adanya namanya azan. Ternyata azan bukan hanya dijadikan syiar menandakan masuknya waktu sholat, tetapi banyak keutamaan lainnya. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mujawwal As-Sad dengan sanad yang bersambung kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata bahwasanya apabila kalian digoda oleh gilan atau setan, maka serulah dengan azan. Lantaran setan apabila mendengar azan, ia langsung terbirit-birit sambil terkentut-kentut kalau dengar azan. Bahkan dalam keterangan hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Al-Hakim An-Nasyaburi dalam kitab Al-Mutadarrak dan para ulama hadis lainnya menjelaskan bahwa Rasulullah menganjurkan bayi yang dilahirkan untuk diazankan. Nah, seperti yang tadi saya katakan. Nah, ketika waktu azan, maka jangan tiba-tiba kita langsung lupa dengan suara azan, maka dengarkanlah dan doalah di waktu-waktu azan. Nah, di waktu-waktu azan itu setan-setan tuh lagi pada pergi, ketakutan karena dengar suara azan. Nah, terkadang kita juga ada orang yang di kampung kita nih yang mau melakukan perjalanan ibadah haji atau umroh pakai diazanin dan istiqomatin. Hal itu ternyata mereka semata-mata mengharap barokah dari kalimat-kalimat mulia dalam redaksi azan dan iqamah yang dikumandangkan. Dan di mana-mana dalam keduanya ada lafaz takbir Allahu Akbar, kemudian dilanjuti dengan syahadat, mewajibkan sholat, dan diakhiri dengan kalimat tauhid, yaitu ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Nah, maka dari itu kita harus banyak-banyak mengingat azan, kita harus banyak-banyak bersyukur ketika dikumandangkan azan. Ketika kumandang azan sudah dibunyikan, maka kita langsung bergegas untuk melaksanakan yang namanya sholat. Dan ingat, keutamaan daripada azan bukan hanya sebagai pengingat saja, melainkan banyak keutamaan atau keberkahan daripada lafaz azan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.